Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 30 Juni 2022. Ya, tak terasa sudah mendekati penghujung di bulan Juni Bapak Ibu. Ya, IHSG kita pun semakin rawan sepertinya ya. Kita lihat aja nanti Juli ini bulan ke-7 akan seperti apa. Ya, apakah benar akan turun ya, akan retrace dulu atau bisa ada pantulan ya. Hari ini ada 10 saham Bapak Ibu yang mau saya bahas. Apa saja ya, nanti silahkan diikutin saja ya Bapak Ibu. Kita langsung saja ke saham pertama, ada ASLC. ASLC hari ini ditutup di harga 142 dan perubahan harga minus 6,58% ya. Hari ini ASLC ARB ya, jadi ASLC ini masih sesuai dengan gambaran lah ya, viewnya hari ini dia kembali turun ya, breakdown support juga di 145-an ya, dia breakdown ya, arahnya memang ASLC ini masih ke bawah ya. Jadi kalau berdasarkan waving ya mungkin sampai 100 inilah ya. Kalau orang bilang kan waving kelima ini lebih panjang ya, lebih panjang ya, berarti bisa 100 atau sampai bahkan ke 75 ya. Karena di 100 ini sementara kenapa? Karena ini support ya, ini karena support. Tapi kalau misalnya memang jebol ya potensi bisa ke 75 gitu ya. Nah, nanti kita lihat dulu ASLC kemana arahnya ya. Yang jelas ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Kalau dilihat juga dari volume juga dia hari ini koreksi dengan volume ya, koreksi dia ya, emang volume segitu-segitu aja. Kalau dilihat dari bandar lokal ya jualan terus, dan dia memang di normal distribusi. Yang jualan PD AKNI, yang beli CPRF LG ya. Ini PD jualan cukup besar ya, seperti itu untuk SLC. Lanjut saham saja ada PNBS ya. PNBS hari ini tutup di harga 70 dan perubahan harga minus 4,11% ya. PNBS kalau dilihat dari volume hari ini cukup tipis ya, sebelumnya dia besar ya. Hari ini lokal juga mulai masuk ya, kalau dilihat memang dia secara wonder detector dia big akumulasi ya, dengan yang beli BRXABK, yang jualan YPCPGR ya. Ini BR beli cukup besar ya, BR beli di bawah cukup besar. Nah, sekarang kita lihat dari tanggal 23 Juni ini siapa yang nampung ya. Dari 23 Juni yang nampung adalah PDCCBR. Nah, BR ini baru masuk ya, BR ini baru masuk. Apakah dia akan yang menggerakkan PNBS nantinya ya, dilihat aja ya. Yang jelas untuk PNBS target 1 penurunan sudah hit ya Bapak Ibu. Ini ya, ini target dari sini ya, ujungnya penan hari ini tercapai ya, di jebolnya di tanggal 23 ya. Hari ini tercapai, ada tarikan, semoga pertanda bagus ya Bapak Ibu, seperti itu. Kalau ini dijebol lagi ya potensi bisa sampai ke sini Bapak Ibu ya, potensi. Jadi ini ada 2 target Bapak Ibu ya, yang ini target penan ya, target penannya. Oke. Nah, kalau yang ini adalah target dari double topnya ya, ini double top ya kan, terus dia break necknya ya, area-area lebih bawah dikit lah. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini necknya, sorry nih ya, double top, ini necknya di sini ya. Targetnya yang garis merah bisa ke 64, 62 ya, bisa ke 62. Jadi kita lihat dulu aja nanti dia akan kemana. Nah, kalau 62 pun di sini dia ada channel downtrend line-nya ya. Ini mungkin mantul di support, tapi jeleknya dia tembus MA 60-nya ya. PNBS sekarang MA 20 udah ditembus. Kita lihat besok di 68 ini ada MA 60 dan support 68. Apakah mantul ya, kita lihat aja ya. Seperti itu. Jadi tetap waspada Bapak Ibu karena ada 2 target penurunan untuk PNBS. Lanjut saham saja ada KBLM. KBLM ditutup di harga 268 dan perubahan harga positif 4,69% ya. Kalau dilihat dari volume
hari ini meningkat lagi ya, ada spike volumenya. Nah, lokal juga masuk. Nah, kalau dilihat dari bundle detektor, dia hari ini di big akumulasi. Yang beli ada CC, PD, NIRF, jualan BQ, KK, XC. Ya, sekarang kita lihat dulu deh dari tanggal 10 Juni. Ya, dia konsolidasi ini siapa yang akum. Ya, ternyata yang beli CC, BS, GRYP. Ya, sempat ada yang jualan AO, SQ, BQ. Ya, nah ini CC ini barangnya ternyata masih banyak, tapi kita nggak tahu di sini retail atau bandar ya. Nah, jadi tetap CC yang hari ini yang sempat beli barang banyak ya, hari ini juga beli barang banyak, jadi mudah-mudahan CC udah mau ngerek ya. Nah, kalau dari apa namanya, target ya, dari target ini naiknya mungkin dia bisa sampai ke area 39 sampai 400. Oke. Ya, ini target naiknya. Kalau target turunnya ya, ada target naik, ada target turun. Ya, kalau melihat pennant seperti ini Bapak Ibu, ingat aja yang saya sampaikan bahwa bandar ini kalau udah seperti ini ya, pilihannya ini seperti jalan tol ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, saya nggak geser-geser tadi ya, cuma kegeser dikit lah. Tapi kan saya Ctrl Z ya, jadi balik lagi ke awal, dan kalau dilihat ya ini target penurunannya ya, Fibonacci dia di 130 sampai 140-an target penurunan kalau dia jebol ya. Jadi hati-hati, tetap waspada. Dia di sini posisi bagusnya adalah MA20 sudah kembali di breakout ya, semoga confirm dan dia bisa bertahan di area 50-nya ini ya, 50 sampai 38 2%-nya sih Fibonacci-nya. Semoga itu bertahan, kalau itu bertahan good. Oke. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sadar bahwa bedanya, mungkin yang membedakan stock dictionary dengan channel lain adalah yang lain nganalisa ya. Kalau stock dictionary nganalisa ditambah dengan ada targetnya ya, ada target penurunan, target naiknya. Kalau Bapak Ibu nyadari hal itu ya. Lanjut saham saja ada BRMS. BRMS ditutup di harga 246 dan perubahan harga minus 2,38% ya. Dari teknikal aja dulu, si BRMS ini udah breakdown MA20-nya ya. Kita lihat secara volume hari ini koreksi dengan tanpa volume ya, udah 3 hari BRMS koreksi tanpa volume ya, tipis ya. Ini juga jualan setelah masuk gila-gilaan ya, jualan juga tipis-tipis. Oke, sekarang kalau kita lihat dari bandar detektornya, dia di big distribusi. Yang jualnya ada YJ, AKBK ya, cukup besar. Yang nampung NI, KZ, BF ya. Dia yang nampung kecil-kecil banget. Oke, justru yang jualan hari ini besar. Nah, ini BRMS juga hati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau saya lihat ini target kemarin juga sudah hit ya, udah hit di udah lama tanggal 20 Juni dan dia sempat breakout bikin hammer. Ini yang saya takutin. Nah, ini udah mulai dead cat bounce ya Bapak Ibu. Jadi secara nggak langsung dia ini sudah waving turun. Oke. Nah, ini set ya. Secara nggak langsung dia udah waving turun. Ya, nanti masalah panjangnya atau enggak ya, ini cuma gambarnya aja lah. Ya, saya mau nunjukin nih dia sekarang kondisinya nih udah waving turun gitu ya. Nggak tahu turunannya sampai mana ya. Yang jelas entah dia rounding ya, dia ini lagi bikin cup yang kedua bisa juga. Cuma tetap waspadalah Bapak Ibu ya. Kalau diguyur tiba-tiba nanti gimana ya, lumayan juga nih. Atau dia nanti mau turun sampai 200 lagi terus dia rounding bisa ya. Jadi untuk sekarang silahkan TP dulu aja ya BRMS seperti itu. Oke, lanjut saham satu ada BHIT ya. BHIT ditutup di harga 59 dan perubahan harga minus 1,67% ya. BHIT volumenya juga masih tipis ya, belum ada volume lebih. Nah, ini
lokal masuk tipis banget ya. Kalau dilihat dari bundle detector pun dia netral hari ini ya. Dia udah sideways beberapa hari ya. Yang yang beli ada EP, KK, FZ, yang jualan SQ, MGNI ya. Nah di sini EP beli cukup banyak ya, SQ 6,9 miliar juga cukup banyak. Nah sekarang kita lihat dari tanggal 13 Juni. Kenapa ada 13 Juni? Saya mau lihat siapa yang akumulasi. Oke, ternyata dia di peak akumulasi sama EP ya. Jadi yang menarik adalah harganya gak kemana-mana, tapi EP hari ini beli barang cukup besar ya. Jadi yang akumulasi EP. Nah ini aja EP ini aja yang dilihat ya. EP ini kayaknya asing ya, karena dia kemarin udah beli banyak di sini terus tiba-tiba nggak muncul. Kalau udah nggak muncul di lokal pun nggak muncul. Jadi kayaknya EP ini asing ya. Tinggal dilihat si EP mau bawa BHT kemana ya. Jadi BHT ini menu swing ya, menu swing dari stock dictionary. Silahkan yang belum entry bisa entry trading plan dari stock bit ya, dicari aja yang BHT. Dia ini lagi di breakdown ya, breakdown EMA 20 nya ada EMA 60, mudah-mudahan mantul di area sini ya. Dan ini pun harusnya ada channel downtrend lainnya ya, jadi mantul di sini, mentok downtrend lain juga bisa seperti itu ya. Jadi area beli ini masih area beli 58 sampai 60-an ya, itu area beli 1, area beli 2, 56 dan 53 ini. Oke, jadi kalau nanti dia rounding ya itu silahkan masih bisa entry asal nggak tutup di bawah 53 ya. Kalau di bawah 53 takutnya dibawa tidur. Tapi ini di sini sudah ada yang akumulasi besar ya, coba-coba aja ya. Jadi BHIT juga kondisi sudah hit ya, TP1-nya kemarin di 63, 62 sampai 63 ini ya, udah area TP udah hit ya, lumayan kalau ini ya, kalau hit. Nah sebenarnya yang enak itu kalau saham-saham seperti ini tiba-tiba ada volume spike gitu ya. Nah nanti nih ini kalau misalnya apa ya, tercapai ya lumayan lah, gurih gitu ya. Ini kan kemarin sebenarnya juga udah tercapai juga nih ya yang sebelumnya. Nah ini target selanjutnya ya, target yang saya pasang dari Penan gitu. Jadi untuk swingnya ya, yang mau ikutan silahkan, yang jelas taat sama trading plan ya. Lanjut selanjutnya Sliss ya. Sliss tutup harga 220 dan perubahan harga minus 6,78% ya. Nah Bapak Ibu yang masih punya Sliss, kenapa ya? Kenapa, pertanyaan cuma satu, kenapa ya. Jadi saya udah woro-woro terus ini Sliss ini sebenarnya saya buatnya juga ya untuk Bapak Ibu aja lah ya, nyangkut gitu ya. Nah ini udah jebol lagi, udah terus jebol terus ini ya. Saya terakhir buat video kayaknya di sini deh, selisih ya 24 ini ya, correct me if I'm wrong. Jadi saya sudah sampaikan bahwa ini dia posisi sudah breakdown ya, harus hati-hati ya. Ternyata lanjut turun terus ya, ARB udahlah. Jadi maksud saya secara fundamental juga kurang oke ya. Selisih ini secara bandarmologi juga selalu dibuang ya. Sekarang gini deh, kita coba lihat dari 19 Mei ini ya. Kita lihat dulu bandarnya dari 19 Mei ini seperti apa. Sliss 19 Mei ya, masih pucuk aja kita ngelihatnya ya. Ada YP, CC, PD, X, C, GR ya. Ini siapa bandarnya? Ini siapa bandarnya? Gak ada ya, sisa barang ini udah gak ada bandar. Nih bandar sebelah kanan semua nih, CP, IN, AR, PG, MG, AK ya, semua di kanan. Ini kiri nih retail semua ini sampai KK ini ya, YP sampai KK ini retail semua ya. Jadi yang dimakan nih duit Bapak Ibu semua ini ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Udah, jadi kalau sekarang gini lah, Bapak bedain beli saham bagus sama saham jelek. Saham bagus itu kan yang besar-besar ya, big bank, ICBP segala macam yang modelnya defensif.
dia mau turun suatu saat akan naik. Ya, kalau Bapak Ibu ngelihat saham dari 12.000, ya, dari 12.000, sekarang harganya 14.000, bahkan ya 14.000, sekarang harganya perakan Bapak Ibu 200, bukan karena stock split, bukan karena apa, karena turun. Ya, kenapa dipelihara? Ini kalau seperti ini nanti modelannya dia turun naik, ya mancing retail ya buat masuk. Nanti di sini turun, ya misalnya di 168 nih atau 200 ini nanti ada pantulan, naik turun lagi ya. Itu udah makan duit retail lagi, terus senang retail, wah ya kan, jadi swing ya. Wah sini beli nanti naik turun, gak dijual karena berarti naik terus. Nah, itulah makan uang retail sampai bobok nyenyak di 50 nanti ya. Jadi hindarin saham-saham seperti ini ya, ikhlasin, udah cut loss itu loh ya, cut loss. Nah, kalau misalnya kemarin saya ada baca chat ya, baru saya sempat bales, ada ibu-ibu yang nanya Inco Antam itu gimana ya. Kalau di saham seperti itu masih rada oke lah, cuma itu komoditas, jadi masih perlu ada silikalnya, harus sabar, ada momentum ya. Kalau saham seperti ini ya, apa triggernya ya, harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi ini list 220, targetnya kalau dari Fibonacci ya, ini saya juga pakai Fibonacci aja karena ini udah all time low ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, jangan jadikan alasan all time low itu untuk beli. Oke. Ya, saya belajar di saham WiFi dulu. Ya, saya langsung cut loss. Jadi saya juga pernah cut loss Bapak Ibu. Ya, saya cut loss di saham WiFi itu posisi juga all time low. Ya, saya rasa all time low dan dia sideways di situ. Ya, jadi all time low tapi sideways. Ya, terus habis itu ada bentuk penan kalau nggak salah ya. Nah, saya berani masuk lagi dan harapan dia breakout. Ya, ternyata dia breakdown. Ya, nah breakdown dari situ ya saya 2 hari, jadi saya ngerasa mungkin nggak nanti dia cuma breakdown terus rounding, karena hari itu pasar merah semua, saya ingat betul. Ya, merah semua, jadi dia ketarik pasar. Nah, harapannya dia rounding terus naik. Ya, ternyata enggak. Ya udah, saya kebablasan, minusnya lebih dalam. Ya, jadi karena kalau all time low itu udah sama kayak all time high Bapak Ibu ya, targetnya itu target Fibonacci gitu ya, target Fibonacci. Dan kalau dia tembus terus ya makin kalau all time high tembus terus ya makin naik, kalau all time low ya tembus terus ya makin turun gitu ya. Justru kalau all time low itu harus hati-hati belinya, mending ada pantulan ya. Jadi ini sekedar saran aja Bapak Ibu, bukan menggurui ya. Jadi tukar pikiran aja kalau menurut saya seperti itu. Ya, Bu. Mungkin kalau ada pendapat Bapak Ibu yang lain bisa chat di kolom komentar ya untuk tukar diskusi. Baik, lanjut ya. Ada MRAT ya, MRAT ditutup di harga 226 dan perubahan harga minus 8,83%. Ya, MRAT ini juga ada 2 target sebenarnya ya. Target pertama nih yang penan bawah ya, ini dia udah tercapai ya, breakout dari sini. Ini target kedua adalah penan atasnya ya, dia breakoutnya di sini juga sudah tercapai ya. Jadi di sini dia koreksi untuk MRAT. Oke, MRAT dia koreksi, batas koreksinya ya ini sebenarnya ini udah disupport ya, dia ketahan di support, nggak ARB kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa pantulan ya. Tapi kalau dia ternyata jebol support downtrend line-nya ini ya, bisa ke 212 dulu ini ya, 212. Yang jelas batas terakhir untuk MRAT 176 ya. Mungkin bagi pecinta kosmetik ya, yang kemarin ini sempat rame sahamnya masih nyangkut ya, trading plan-nya seperti ini. Yang jelas dia 2 target sudah terpenuhi ya. Jadi kalau 2 target, 1 target atau 2 target terpenuhi itu rawan koreksi Bapak Ibu. Oke, jadi ini saya sampaikan bahwa ini mungkin waktunya koreksi untuk MRAT atau sideways lagi gitu. Kita lihat aja nanti ya. Lanjut, selanjutnya ada truk
truk ditutup di harga 130 dan perubahan harga minus 1,52%. Ya, kalau dilihat dari volume hari ini ada spike volume ya truk ya, dan bandar lokal keluar. Kalau dilihat memang di sini sebuah distribusi yang jualan yang beli PD XCLG ya, yang jualan NIDR Becky ya. Jadi ini mungkin ramai dibeli karena pasti support memang Bapak Ibu ya. Truk ini lagi di support 1 ya, support 2-nya ada di 117 ya, ini di area-area sini ya, support 2-nya, support 3-nya ada di 92 ya di sini. Dimana 92 ini juga adalah target penurunan dari channelnya dia ya. Jadi ini ya, ini dari sini Bapak Ibu. Nah, ini targetnya. Sorry, ini dia jebolnya di sini ya, jebolnya di sini. Nah, sekali lagi, target up and down itu belum tentu 100% hit ya, entah dia mungkin aja cuma sampai 80%-nya di 108 atau 115 atau support sini ya, itu ya nggak masalah. Begitupun juga naik ya, naik juga kalau naik puji Tuhannya lebih sering hit ya, Bapak Ibu juga lihat sendiri kan, lebih sering hit daripada belum tercapai gitu ya. Misal di 220 ya, kemungkinan besar lebih sering tercapai hit nyampe di situ dibanding dengan turun ya, itu berarti kan tanda baik. Nah, sekarang ini hanya wanti-wanti ya, truk masih potensi ke 92, maksud saya itu ya. Jadi kalau ini dia udah bagus ya, jadi dia breakdown ya, breakdown di sini ya, terus dia udah balik lagi. Nah, dia di sini ada pantulan 130 nih, dan sekarang sideways nih good ya, ini bagus, udah hampir semingguan dia sideways ya, makanya truk juga tiba-tiba di top frekuensi hilang ya setelah muncul beberapa hari. Ya dia sideways ya, nggak apa-apa ya. Di hari ini coba retest MA20 udah 2 kali masih gagal. Selama nggak jebol dari situ ya bagus ya, dia masuk lagi dalam channelnya ini berarti oke gitu ya. Nanti si truk sideways itu ya, atau ada pantulan waving ke sini ya, terus nanti dia baru jebol bisa aja. Oke, seperti itu untuk truk. Lanjut, ada PTDU ditutup di harga 97 ya, ditutup di harga 97 dan perubahan harga minus 5,83%. Oke, si PTDU sendiri ya, ini kan kemarin target pas banget ya, udah terpenuhi di sini ya. Jadi ini kalau dia pennant ya, terus dia break di area-area sini ya, nih area sini dari support ke mentokannya ya sama ya, pas gitu. Oke, nah terus ini kita sekarang lagi fokus untuk ke target kedua ke 230 ya. Kemarin posisinya dia sempat rounding ya, mungkin Bapak Ibu yang nonton juga melihat ini rounding naik pun udah ada NTP ya, nggak apa-apa ya, batas resiko orang masing-masing berbeda ya. Mungkin ada yang masih nungguin sampai atas, yang jelas harus taat trading plan Bapak Ibu. Oke, taat trading plan dimana ya Bapak Ibu tentukan ya. Ini kan saya juga nggak buat trading plannya, saya cuma menggambarkan trading mapsnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalaupun hit ya saya juga nggak dapat apa-apa ya kan, dan kalau hit kan Bapak Ibu yang cuan. Nah, yang jelas sekarang dia lagi di posisi support ya, di channel downtrend line. Ini ada dia hari ini mau coba break MA20 nggak kuat ya, semoga besok lebih oke ya, berhasil naik di atas 103 aja itu udah bagus ya. Jadi dia roundingnya betul ya, begitu tes di sini ya potensi ke 230 gitu aja ya. Jadi kita lihat bareng-bareng aja ya. Jadi yang kemarin udah beli 86, Pak saya izin jual dulu di kemarin di 120-an ya, nggak apa-apa, duitnya Bapak Ibu toh cuan, selamat ya. Saya juga turut bangga, turut senang Bapak Ibu cuan dengan mengikuti analisa saya, seperti itu aja ya. Lanjut, saham selanjutnya terakhir ya, ada Raja ditutup di harga 352 dengan perubahan harga minus 2,23%. Sorry, 350 ya hari ini ya.
Dan dia dari volume juga menipis ya. Hari ini lokal masuk ya, yang beli di sini ada IF MGDH, yang jualan CC AOYP ya. Kalau dia dari akumulasinya dia normal akumulasi hari ini. Nah, Raja ini kalau dia turun targetnya mungkin ke arah sini Bapak Ibu. Oke. Ya, areanya mungkin area di sini. Kita kasih tanda dulu ya. Nah, ini pasti support resisten. Kalau dia dulu resistennya si Raja sebelumnya. Oke, sekarang jadi support. Kalau dia breakout, kalau dia breakout ya bisa ke 516 yang ini ya. Nah, ini gendeng ya, target gendeng ini ya, jauh ini 500-an kemarin ya. Ini sekarang ada target penan, mungkin ya ke area-area sini dulu gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini, nah ini ya, pas ternyata ya. Jadi ini resisten ya, 16 ini ada resistennya si Raja ya. Tadi saya nariknya kurang bawah ya, jadi ini kalau penan ya bisa potensi ngetes resisten di 516. Kita lihat aja, ini masih pertengahan jalan ya, dan dia hari ini ketahan di support, still good ya. Mudah-mudahan breakout bukan breakdown ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, hari ini. Tadi mohon maaf kalau misalnya agak agak banyak ada masukan atau ocehan-ocehan saya yang dirasa kurang berkenan ya, saya mohon maaf. Cuma itu unek-unek aja ya. Jadi ayo pilih saham yang lebih bagus, yang lebih oke untuk ditradingkan, gitu aja ya. Jadi yang bedain stock dictionary adalah stock dictionary ngasih target ya. Jadi analisa saya ya, ini ada targetnya naik turun, di situ saya kasih. Tapi kalau saya lihat juga channel-channel lain ya, mungkin lebih ke analisa aja. Oh, bentuknya penan seperti ini, dia bentuk double bottom segala macam gitu ya. Jadi itu aja lah ya. Jadi saya nggak mau banyak ngomong juga. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.